akan kasih judul firman Tuhan buat saudara bahwa harus bisa memastikan diri. Sekali lagi, harus bisa memastikan diri. Saya baca dalam Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. 31 sampai 33 sebenarnya ini satu perikop sampai pasal 46, tapi saya akan baca saja 31, 2 dan 33. Demikian kebenaran firman Tuhan buat saudara. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, di sebelah kanannya katanya di sini menunjukkan kepada Tuhan karena N besar. Bapak saudara, saya kembali kepada tema yang saya buat di pagi hari ini adalah harus bisa memastikan diri. Amin. Banyak orang untuk masuk surga belum tahu dan belum bisa memastikan diri ke surga atau ke neraka. Banyak orang, bahkan bukan banyak orang, beberapa orang pernah saya berbicara dan menyampaikan kepada saya, aku pun saya belum tahu ke surga atau ke neraka. Kalau hal itu berarti belum bisa memastikan diri. Dalam hidup ini harus bisa konsisten memastikan diri kemana arah kita. Abu-abu kalau abu-abu, merah atau merah, hitam atau hitam. Tapi di dalam firman Allah tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang setengah-setengah. Karena begini saudara, tidak mungkin nanti satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Mustahil, tidak ada orang yang seperti itu. Artinya tidak ada abu-abu, tidak ada setengah. Tapi kalau pewahyu berkata bahwa hitam kalau hitam, merah kalau merah, putih kalau putih, dan hitam kalau hitam. Amin. Artinya bahwa harus ada satu kepastian. Harus ada satu kepastian di mana posisi kita, di hitam kalau hitam dan di putih kalau putih. Amin. Kita lihat di sini Bapak Saudara bahwa anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahtanya. Lalu ayat 32 berkata, lalu semua bangsa, bukan hanya satu bangsa, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu Saudara, untuk memisahkan seorang dari seseorang, Bapak Saudara, adalah resiko besar. Sekali lagi, untuk memisahkan seorang daripada seorang itu adalah resiko besar. Makanya pernah orang berkata kepada Yesus ketika dia mengutarakan satu perumpamaan, ketika dia ada satu orang yang menabur gandum, lalu tiba-tiba tumbuh juga lalang. Ada pekerja berkata kepada tuannya, kalau boleh izinkan kami untuk mencabut lalangnya. Apa kata tuannya? Dia bilang, tidak boleh, jangan.
siapa tahu nanti ketika kamu mencabut lalang, siapa tahu gadung itu ikut untuk tercabut. Bapak saudara, untuk memisahkan sesuatu adalah punya resiko. Makanya Yesus berkata jangan cabut. Siapa tahu Dania nak tarik ada, maka ikut Dania puake ada tercabut. Itu dalam firman Allah, saudara. Tidak boleh. Tapi kita lihat di sini, Bapak saudara, suatu saat di akhir zaman, bahkan pun dikatakan ayat berikutnya adalah penghakiman terakhir. Kalau berbicara tentang penghakiman terakhir, maka berbicara tentang sesudah 1000 tahun damai. Itu penghakiman terakhir. Kalau berbicara soal penghakiman terakhir, berarti itu sudah selesai 1000 tahun damai. Kalau berbicara tentang penghakiman terakhir, berarti itu nanti sudah dekat pada peperangan Gog dan Magog. Peperangan Gog dan Magog di dalam Wahyu, Bapak saudara, itu adalah peperangan besar-besaran. Gog artinya adalah seorang oknum yang kuat pada saat itu. Sedangkan Magog adalah sesuatu yang banyak jumlah tentara yang banyak pengikut-pengikutnya. Makanya disebut adalah peperangan Gog dan Magog. Nah, kita lihat bahwa penghakiman ini terjadi akan setelah rencana peperangan Gog dan Magog, maka di situ nanti ada satu penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada satu pemisah. Dipisahkan orang benar dan dipisahkan orang yang tidak benar. Dikasih contoh, sama dengan orang yang memisahkan domba dari kambing. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dalam Alkitab tidak pernah hanya disebut domba-domba, tapi tetap disebut adalah kambing domba. Nah, biri-biri dan nabi tidak pernah. Selalu di mana ada domba, maka di situ ada kambing. Kalau di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Makanya kambing domba tidak pernah terpisahkan. Selalu kalau ada domba, ada kambing. Oh saudara, tapi untuk memisahkan domba dari kambing itu berat dong saudara. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa domba adalah diberikan di sebelah kanannya, ayat 33. Sedangkan kambing adalah diberikan ke sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa secara logika saya tidak bisa. Ini bukan berbicara domba dan kambing sebenarnya. Ini berbicara jemaat Tuhan. Dan ini berbicara akhir zaman. Ini berbicara manusia. Bapak Saudara, secara logika saya tidak bisa memisahkan mana domba dan mana kambing. Amin. Kalau binatang bolehlah saya tahu itu domba. Kalau binatang bolehlah saya tahu itu kambing. Tapi di antara jemaat, kalau berbicara sifat, saya paling susah untuk bisa memisahkan itu domba, itu biri-biri, dan itu nabi. Karena Bapak Ibu Saudara, bahwa sama-sama dari belakang. Amin. Sekali lagi, sama-sama dari belakang. Saya mempelajari di dalam Injil Yohanes tentang domba dengan gembala. Dia berkata bahwa gembala itu dia tuntun domba-dombanya. Berarti posisi domba adalah ada di belakang. Kambing juga ada di belakang. Tidak bisa saya pisahkan secara manusia, saudara. Mana domba, mana kambing, Bapak Saudara. Tapi Bapak Saudara, bahwa gembalanya sudah tahu, seperti Daud ya. Daud lama jadi gembala domba dan juga domba kambing domba ayahnya. Bapak Saudara, bahwa
rupanya adalah untuk memisahkan domba dan kambing adalah dilihat dari cara dan sifat. Kalau domba dalam Injil Yohanes berkata menurut, Yohanes berkata bahwa domba mendengarkan suara gembalanya dan gembalanya tahu domba-dombanya. Artinya saling mengenal satu sama lain. Artinya saling pengertian satu sama lain. Domba itu menurut, dan domba itu selalu kumpul di dalam sebuah kawanan. Domba itu selalu kumpul di sebuah kawanan, di sebuah perkumpulan, di sebuah keramaian. Di antara mereka itu adalah domba. Menurut sekali, kalau gembala sudah membuka pintu kandang, maka semua domba akan masuk di dalam. Itu adalah domba. Kalau gembala membuka pintu kandang dan dia tutup ke padang di mana berumpu hijau, maka domba-domba akan ikut serta menurut kepada gembalanya, dan sehingga sampai mereka di padang rumput hijau di mana ada makanan kelimpahan bagi mereka, Bapak Saudara. Itu domba. Tapi kalau kambing, Bapak Saudara, tidak boleh dituntun. Tidak bisa dituntun. Kalau harakeba naya kemurusurimu hati-hati tangguh, susah untuk dituntun kambing, susah untuk diarahkan kambing, susah untuk dibenahi kambing, Bapak Saudara. Kenapa? Karena memiliki satu sifat, adalah sifat keras. Coba kalau kita melihat, Bapak Saudara, kambing itu, kambing jantan itu kalau bahasanya harakeba. Ketemu harakeba dengan harakeba, apa yang terjadi? Fatal. Kepala diberikan. Kenapa kepala diberikan? Itu tandanya bahwa harakeba itu adalah memiliki satu watak, memiliki satu sifat, adalah keras. Sulit dan rumit untuk bisa diarahkan, dan rumit untuk bisa dituntun, Bapak Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang sanggup memisahkan itu. Kita melihat anak manusia ini datang berbicara tentang kepribadian daripada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memisahkan mana domba dan mana kambing. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang sanggup memisahkan domba dari kambing. Tidak ada. Tapi kalau binatang bolehlah manusia bisa memisahkan. Tapi maksud saya ini saya bicara tentang rohani. Domba itu berbicara tentang jemaat, tapi kambing itu juga ada di antara jemaat. Injil 1, 2, 3 Yohanes berkata, Bapak Saudara boleh dibaca-baca kalau punya di HP. Bapak Saudara, Injil Yohanes itu berkata antikristus itu bukan orang luar, tapi antikristus itu adalah ada di antara kita. Itu Rasul Yohanes berkata, orang yang mengenal Kristus, orang yang percaya, sudah pernah percaya kepada Kristus, orang yang sudah merasakan kasih Kristus, orang yang sudah menikmati berkat dari Kristus, tapi dia melawan, makanya disebut adalah anti. Amin. Anti. Nah, dikatakan di sini, Saudara, bahwa untuk memisahkan antara domba dan kambing, tidak ada satupun manusia di bumi ini selain daripada Tuhan Yesus yang sanggup memisahkan mana domba dan mana kambing. Dan bisa kita lihat, Saudara, bahwa dikatakan di sini bahwa Saudara dia tahu bahwa dia
memisahkan. Ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya adalah posisi domba. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya kerajaan itu adalah kerajaan surga. Kerajaan surga adalah surga itu ada saudara sebelum dunia dijadikan. Kita lihat di sini bahwa kepada sebelah kanannya dia berkata, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Dalam Ibrani berkata bahwa kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak boleh, yang tidak bisa dapat dilanda oleh gempa bumi. Kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak bisa dihancurkan oleh bencana-bencana alam. Artinya disebut adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara, adalah hanya kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kerajaan dunia ini kadang-kadang tergoncangkan, saudara. Nah, kita lihat, saudara, bahwa lalu di sebelah kanan, kita lihat di sebelah kiri. Sebab ketika aku lapar, kenapa? Sekali lagi, sebelum saya lanjutkan ayat yang ke-35, kenapa saya memberikan satu judul adalah bisa memastikan diri, saudara. Bahwa kita memperhatikan, saudara, di ayat-ayat nanti yang akan kita pelajari, kita tahu, dan di situ kita bisa memastikan diri. Kita lihat di sini 35. Sebab kenapa bisa mereka menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan atau kerajaan Allah? Alasannya 35 berkata, sebab ketika aku lapar, ini kata Tuhan, ini kata Raja itu, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika olofolo lebih ketika kita lebih di dana. Ketika lo aku seperti orang asing, lebih tumpangan barumu. Itu kata Tuhan. Ayat 36, ketika aku terancam, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37, maka orang-orang benar itu tidak tahu kok kenapa sampai seperti itu. Dia bilang, tapi maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau pelajar dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Itu pertanyaan daripada orang benar itu, pertanyaan daripada domba-domba itu yang ada di sebelah kanannya. Dijawab dalam ayat yang ke-40. Ini jawaban Raja, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Kami pernah berdebat di dalam sebuah kampus, di dalam sebuah sekolah, di dalam sebuah grup. Hamba rela diolok, rela dimaki, dan rela dihata-hatai. Segala sesuatunya itulah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang benar berkata, bila mana kami tahu bahwa ketika kau lapar kami akan memberi makan. Ketika kita sudah mengasihi anak-anak Tuhan, ketika sudah mengasihi anak-anak Tuhan yang tertindas atau hamba-hamba Tuhan yang tertindas, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kata Yesus, secangkir saja engkau memberikan air minum kepada orang benar, kepada hambaku yang kecil ini, maka engkau menerima upah seorang nabi. Amin. Haleluya. Makanya kalau saya lihat, kalau ada satu jemaat, kalau dilihat kepalanya sedang duduk kopi, langsung pergi di situ pura-pura beli apa, dibayarkan kopi kepalanya berapa udah dibayar tadi. Itulah jemaat yang baik. Dan ketika kita sudah melakukan itu, kita sudah melakukan
sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita melakukan yang baik, yang benar, apakah bisa kita lakukan lalu sama Tuhan? Tidak boleh. Ada satu jemaat dulu berkata bahwa makanya gembala mendoa-doakan supaya jemaat banyak, supaya jemaat atau oleh kamera. Aduh, ada yang ngatain gembala, aku jemaat, aku jemaat yang ngatain, banyak kita gogo, kata jemaat, kita gogo, lalu jemaat, padahal oleh kamera, ya untuk dunia. Dulu jemaat, saya dengar udah mati itu. Kalau tidak salah jemaat pertama di tempat ini. Bayangkan enggak, oh saudara. Bapak saudara, ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah melakukan sama Tuhan. Karena kita tidak langsung ketemu dengan Tuhan. Amin. Ketika kita sudah melakukan kepada hamba Tuhan, siapapun dia, bukan hanya untuk aku, hamba Tuhan yang lain ketika dia susah, Anda harus tolong. Ketika Anda sudah menolong dia, maka engkau sudah melakukan kepada Tuhan. Amin. Tapi ada satu gembala pernah 40 ini, kalau engkau sudah melakukan yang terbaik bagi orang lain, kalau sudah engkau melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, kalau sudah engkau memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan, engkau sudah melakukan sama Tuhan. Makanya pernah saya bercerita kepada saudara, kalau gereja ini ada anggaran 50 juta saja per tahun ada anggaran, oh saudara, gereja ini tidak seperti ini. Tapi gereja tidak punya anggaran, apalagi kalau kita seperti ini masih jemaat kecil. Beda desa, kalau dengan desa, kepala desa menerima anggaran per tahun 1 M. Kenapa tidak bisa dia bagi? Kalau aku juga menerima 1 tahun 1 M, kurasa mana yang disukai oleh masyarakat itu bangun di sini. Makanya pernah saya, kalau 50 juta saja per kaki dia. Ya, selesai ibadah, ayo sebelum ibadah bawa tas masing-masing, apa yang ada di dalam, baju olahraga. Setelah ibadah, ayo berbola kaki. Bapak saudara, ketika kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, adalah bukan langsung sama Tuhan kita beri. Oh Tuhan, ini nyofulu gue, ya itu, ya itu mati moyau, yoro, bola-bola, tarik siapa? Tidak ada. Tidak ada. Bahwa saudara, ketika engkau memberikan persepuluhan di dalam kotak yang sudah disediakan ini, maka Anda sudah memberinya sama Tuhan. Anda sudah memberikannya sama Tuhan. Dan ketika engkau memberikan kami elasari atau di mangotrofia, sorry tiriti, itu pun no obey pada walai. Amin. Tapi be jilaku. Nanti mangotrofia bu saudara lo itu masih. Apalagi ketak naik, kelapa sawit naik. Apa yang tidak pernah naik? Durung-durung tetap 2000. Itu yang pertama. Tapi kita lihat ayat 41. Dan dia akan berkata juga kepada sebelah kirinya. Kita mau berarti. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala di hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal. Ini berbicara neraka yang tersedia, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Bapak saudara, orang yang ada di sebelah kirinya adalah temannya, adalah iblis di dalam neraka. 42. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Dan sama dengan itu, sama dengan Tuhan, ketika engkau tidak peduli dengan, ketika engkau tidak peduli dengan hamba-hamba Tuhan, ketika engkau tidak peduli dengan orang-orang yang tertindas, maka dikatakan firman Allah, berarti kita tahu mana posisi kita. Saya baca dulu. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan kamu dalam penjara kamu tidak melawat aku. Nah 44, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan,
Bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, jawabnya ayatnya yang ke-45 kepada sebelah kiri berkata, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan katakan bagi kita, dengan kita mendengarkan firman Allah, maka hari ini kita bisa memastikan diri kemana posisi kita, di mana kelompok kita, di mana teman-teman kita. Bapak Mulana berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat sisa yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Saudara, dengan kita mempelajari ayat ini, maka mulai dari sekarang saya rasa kita bisa memastikan kemanakah kita. Amin. Malika dewa ayat itu fabulan bagana huku niha ada fabuhuku sila itu bahasa malua somasi lowalangi faukira bahwa auri sabanu faumuwa dede rumah lagi. Artinya saudara, inilah yang membuat kita mengerti di mana posisi kita. Maka saya akan katakan bahwa kita bisa memastikan diri. Ketika kita sudah melakukan ini, orang lain berkata, itu hanya dauga dan amatir itu semuanya. Kecuruko. Hanya wali nama kecuruko. Bernovalua iwal Yesus. Tapi pada hari berkata palua, nama teo dan itu semuanya. Lebih dah musuh apa ini? Nama naraku nama kecuruko. Berarti tidak tahu memastikan diri. Kita hidup untuk bisa memastikan diri. Merah kalau merah, hitam kalau hitam, putih kalau putih. Amin. Makanya saya bingung. Saya kadang-kadang orang pernah berkata, saya bingung di zaman sini beda dengan yang lain. Saya katakan beda dengan yang lain karena saya tidak bisa mencilat. Kenapa saya tidak bisa mencilat, saudara? Walaupun kalau saya tidak suka, contohnya yang mencilat itu, walaupun dia tidak suka dengan oknum pimpinan itu, tapi dia berayu-ayu, mendekat-dekat, tapi dalam hatinya, akan kau cabut, kubincang kau. Itu orang mencilat, tapi saya tidak, kalau tidak, ya kalau iya. Kalau tidak suka, tidak suka. Pernah orang berkata, kenapa abang menjauh-jauh dari saya? Memang saya tidak suka denganmu. Terserah, supaya dia tahu. Supaya dia tahu, saya tidak suka denganmu. Nah, artinya saudara, kita bisa memastikan diri dalam hidup ini. Makanya, kalau kita pakai bahasa politik, saudara, berat. Kalau kita pakai bahasa politik, kita bantu orang karena ada tujuan kita. Tapi kalau kita pakai hati gembala, kita bantu orang bukan karena ada tujuan. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Tuhan, saudara. Nah, dikatakan di sini kita harus bisa memastikan diri kemanakah posisi kita. Amin. Kemanakah posisi kita? Artinya kita bisa memastikan diri. Baik juga dalam hidup ini, kita harus memastikan diri supaya jelas. Kemarin saya ditelepon dari Padang. Kalau kalian kenal bagi orang yang tidak bisa memastikan diri kemana. Nah, hari ini saya katakan bagi kita, biarlah kita bisa memastikan diri. Amin. Pastikanlah dirimu di kelompok mana, domba atau domba, kambing atau kambing. Dalam pekerjaan Tuhan, saudara, adalah untuk memastikan diri kita saling mendukung satu sama lain. Amin.
Kalau kita saling mendukung satu sama lain, saya rasa bahwa pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang terbesar. Amin. Jangan menjauh-jauh. Jangan menjauh-jauh karena tidak ada anggaran. Justru Anda semakin dekat dan ini 5 juta sebagai uang pakar. Kita bangun ini. Nah itu yang benar, oh saudara. Ataupun kita tidak bisa memberi, minimal kita akan memberi tenaga. Ataupun kalau tidak bisa kita memberi tenaga, minimal kita bisa memberikan kata-kata masukan, pandangan dan lain dan sebagainya. Amin. Itu sudah saling mendukung dalam hidup kita. Makanya saya akan katakan bagi kita ini sebenarnya ada banyak berbagai pihak. Orang kita ini adalah orang-orang yang hebat. Amin. Orang-orang yang hebat. Makanya ada banyak beberapa yang pendeta bilang kalau kita mati Tuhan. Tuhan. Kemarin juga lurah Pinang Baru bilang juga, hebat-hebat semua hampir menguasai dari sulu-sulu. Ya puji Tuhan, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Artinya dalam hidup kita saling mendukung satu sama lain. Kalau kita tidak mendukung, Bapak Saudara, kita yakin bahwa bagaimana kita bisa maju. Orang pemerintah sudah dianggap gereja kita adalah gereja besar. Sampai kita dikirim surat untuk ikut pesta kawin. Itu tidak semua gereja dikirimkan surat ini. Hanya gereja besar itu keputusan beberapa hari yang lewat keputusan di kantor cabang. Tapi mungkin dianggap kita besar. Makanya dikirim surat supaya ada 5 orang dari kita untuk ikut dalam pesta kawin, tapi diseleksi kebetulan. Saya yakin hari ini saya katakan bagi kita, pastikanlah dirimu. Ketika kita pastikan dirimu, maka kita adalah menjadi orang-orang yang jelas. Tuhan tidak pernah melihat orang-orang yang abu-abu, tapi Tuhan pernah melihat kita adalah menjadi orang-orang yang jelas. Dikatakan dalam Wahyu berkata, kalau dingin teruslah engkau dingin, kalau panas teruslah engkau panas, jangan suam-suam kuku. Kalau jahat teruslah engkau berbuat jahat. Itu kata Wahyu. Kalau benar teruslah engkau berbuat benar. Itu dengan Wahyu. Artinya bisa kita memastikan diri dan memastikan diri supaya di mana posisi kita sebenarnya. Di surga kalau di surga, di neraka kalau di neraka. Kalau kita sudah melakukan ini, ingat hari ini bisa kamu pastikan. Kamu nanti, ibu kalau mati kemana kamu pergi? Ke surga lah. Kenapa kamu tahu ke surga? Karena saya sudah melakukan apa yang Tuhan suka. Amin. Itu tandanya kita sudah melakukan apa yang Tuhan suka. Amin. Makanya yang paling Tuhan sukai dalam setiap kehidupan manusia, saudara, adalah pengorbanan. Amin. Pengorbanan. Makanya di Allah saja dia rela berkorban dalam dunia ini, memberi anaknya. Artinya itu suatu kesukaan Tuhan yang paling luar biasa adalah pengorbanan, memberi. Amin. Apalagi kalau Bapak Ibu jemaat memberikan persepuluhan, itu satu cara Tuhan atau satu keinginan Tuhan yang paling dia sukai adalah memberikan persembahan persepuluhan. Saya akan baca satu ayat dalam Matius 3 ini, ayat 10. Demikian kita memperhatikan, Bapak Saudara bisa memperhatikan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Saudara, semua ayat sudah saya baca hanya dalam ayat tentang pengorbanan memberi persepuluhan. Tuhan katakan, ujilah aku. Amin. Kalau perjanjian Bapak Saudara, saya tidak pernah menemukan Tuhan menawarkan orang, ujilah aku. Tapi ayat ini berkata, Bapak Saudara, bahwa ketika kau membawa, maka ujilah aku. Kalau saya tidak akan membukakan tingkap langit bagimu dan mencurahkan kepadamu segala berkat. Ujilah, artinya sama dengan ilmu. Ketika kembali ilmu warna haji ini Pak, bisa diuji. Tuhan juga merindukan itu. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan berkata, ujilah aku apabila aku tidak akan memberkatimu, apabila aku tidak akan membukakan pintu bagimu. Tapi dengan cara adalah harus memiliki hati yang memang hati yang memberi. Banyak lupa bebel atau minum soal. Apa betul buat kita minum soal? Ayo. Makanya tidak diberkati. Berlain aku mungkin soal bermenolak ini hati baik berikut mungkin baik. Ini adalah case ini adalah itu. Umeh itu bagai koyo. Fatma atau Fafulu ngawur tiba-tiba minum soal dia tak adanya kan nomir. Taboh. Ayo lo taboh. Jangan karena taboh, tapi karena memang benar-benar memberi sama Tuhan. Kita berdiri.